anak-anakku kelas 9 MTS Unggulan Al-Jadid Waru, bertemu lagi dengan Bu Retno di Mapel IPS. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benua Amerika. Sebelum kita mengenal lebih jauh negara-negara yang ada di benua Amerika, harus kita tahu dulu tentang sejarah benua Amerika. Nah, anak-anak, di berbagai sumber literatur banyak dikatakan bahwa penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus atau Christophorus Columbus. Jadi, si Columbus ini diberikan mandat atau tugas oleh Ratu Spanyol untuk mencari daerah jajahan baru atau wilayah negara yang menghasilkan rempah-rempah, komoditas rempah. Karena apa? Karena rempah-rempah ternyata merupakan komoditas paling mahal atau sangat mahal pada saat itu di wilayah Eropa, sehingga sangat menguntungkan jika negara Eropa memiliki daerah kekuasaan atau jajahan yang berpenghasil rempah-rempah. Sehingga Ratu Spanyol menugaskan si Columbus ini untuk berlayar menemukan negara jajahan penghasil rempah-rempah. Dia ditugasi untuk berlayar dari arah barat menuju wilayah-wilayah daerah Asia ya yang ada di timur. Kemudian di tengah-tengah pelayarannya si Christopher Columbus ini ternyata singgah di sebuah pulau ya yang dinamakan dengan Pulau Karibia ya kalau saat ini. Jadi dia menganggap bahwa dia telah sampai di negara India. Ya, daratan ini yang dia singgahi, dia yakini bahwa ini adalah negara India ya yang merupakan negara berpenghasil rempah-rempah. Jadi dengan keyakinan ini si Columbus menyatakan bahwa penduduk yang ada di wilayah ini adalah suku Indian. Dia berpendapat seperti itu. Jadi kemudian daratan tersebut diyakini adalah daratan dari India yang pada keberlanjutannya banyak yang menentang. Salah satunya adalah siapa? Tokoh yang bernama Amerigo Vespucci, yakni ahli kartografi, kemudian pedagang juga, kemudian penjelajah juga. Jadi dia beranggapan bahwa kenyataan atau fakta yang dikemukakan oleh Columbus ini adalah salah. Karena apa? Karena daratan tersebut bukan merupakan wilayah India, tapi merupakan benua baru ya, benua lain. Jadi atas hipotesis ini ada seorang ahli kartografi yang bernama Martin Waldseemüller yang menyatakan bahwa benua ini merupakan benua Amerika ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk untuk mengapresiasi pendapat dari Amerigo Vespucci, karena Amerigo Vespucci adalah orang Eropa pertama yang menyatakan bahwa daratan yang dikemukakan oleh Columbus yang dia namakan India itu adalah salah, tetapi daratan tersebut adalah benua baru yang kemudian dinamai oleh Martin ini sebagai benua Amerika, sebagai bentuk apresiasi kepada Amerigo Vespucci ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini adalah sejarah penamaan dari benua Amerika itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke pembagian wilayah benua Amerika. Anak-anakku, benua Amerika ini secara astronomis bisa dilihat di LKS-nya bahwa benua Amerika terletak di secara astronomis ini berarti secara wilayah yang dilihat dari titik koordinat ya anak-anak ya. Koordinat ini berarti dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini apa Bu? Garis khayal yang melintang dari arah utara ke selatan. Kemudian kalau garis bujur adalah garis khayal yang membujur dari timur ke barat ya. Jadi letak astronomis benua
Amerika adalah 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat. Ini adalah letak astronomis benua Amerika ya. Sedangkan kalau pembagian wilayah benua Amerika ini dibagi atas tiga ya, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, dan juga beberapa negara yang terletak di Kepulauan Karibia. Untuk Amerika Utara sendiri, negara-negara yang ada di wilayah tersebut ada 3 anak-anak ya. Amerika Utara ini ada negara Kanada, ada Meksiko, kemudian yang terakhir negara paman Sam, negara besar ya, Amerika Serikat. Kanada yang beribu kota di Ottawa, kemudian Meksiko City, dan Amerika Serikat ini beribu kota di Washington DC. Untuk Amerika Tengah, anak-anak, Amerika Tengah ini merupakan daratan yang diapit oleh 2 perairan ya, yakni Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Negara-negara yang terletak di Amerika Tengah antara lain ada Panama City, kemudian ada Honduras, Tegucigalpa, kemudian ada Nicaragua, Managua, kemudian ada Guatemala City, kemudian ada Costa Rica, San Jose, Puerto Rico, San Juan, dan masih banyak negara yang lain yang terletak di Amerika Tengah ya. Kemudian Amerika Selatan ini ada beberapa negara yang mungkin banyak diketahui oleh anak-anak ya, karena beberapa negara ini punya nama besar ya mungkin ya. Ada negara Brazil ya, Brazil yang beribu kota di Brasilia, kemudian ada Argentina yang beribu kota di Buenos Aires, kemudian ada Chile, Santiago, kemudian Venezuela, Caracas, kemudian ada Paraguay, Asunción, ada Uruguay, Montevideo, kemudian ada Bolivia, La Paz, Peru, Lima, kemudian ada Ekuador, Quito, ada Guyana ini ada 2 ya, Guyana Prancis dan Guyana Prancis ini Cayenne, kemudian ada Guyana di Georgetown. Nah, anak-anak ya. Jadi untuk benua Amerika ini memang pembagian wilayahnya ada sedikit ya, utara, tengah, dan selatan. Untuk negara-negara di Amerika Tengah, Burutno ulas lagi, Amerika Tengah ini ada negara yang di wilayah semenanjungnya atau pulaunya ada yang berada di Laut Karibia. Jadi ada pulau-pulau di Laut Karibia yang merupakan bagian dari negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Bisa dicatat anak-anak ya, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tengah ya, yang tergabung dalam Kepulauan Karibia. Ini ada Haiti ini beribu kota di Port-au-Prince, kemudian ada Kuba, Havana, kemudian ada Dominika, Santo Domingo, kemudian ada Trinidad and Tobago, ini adalah beribu kota di Port of Spain, kemudian ada Antigua, ini Managua, kemudian ada Dominika, Santo Domingo sudah ya tadi ya, Jamaica, Kingston, kemudian Grenada, Bridgetown ya. Ini adalah negara-negara di Kepulauan Karibia yang termasuk di Amerika Tengah ya anak-anak ya. Kemudian yang termasuk di daratan utama yang ada di Amerika Tengah antara lain ada El Salvador, San Salvador, kemudian ada Nicaragua, Managua, Costa Rica, San Jose, kemudian ada Panama City, kemudian ada Guatemala City, kemudian Honduras, Tegucigalpa. Jadi sudah ya. Jadi anak-anak cukup sekian materi dari Bu Retno. Untuk tugasnya Bu Retno minta kalian membuat atau memilih satu dari negara di Amerika yang menurut kalian bisa dijadikan
platform ya atau contoh agar negara kita bisa maju dan berkembang seperti negara tersebut ya. Pilih negaranya, kemudian deskripsikan alasan kalian kenapa kalian memilih negara tersebut sebagai contoh atau platform untuk pembangunan negara Indonesia ya. Cukup sekian dari Bu Retno akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.